Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, petugas Satpol PP merazia kamar kos-kosan yang dijadikan sarang prostitusi di Tangerang, Banten. 4 pekerja seks dan pria hidung belang yang adalah petugas Satpol PP diamankan. Satu persatu kamar indekos diperiksa petugas Satpol PP Kota Tangerang, Banten dan mendapati pasangan tidak sah dalam satu kamar. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati sejumlah alat kontrasepsi bekas pakai. Sementara di lain kamar, petugas kembali mendapati pasangan tidak sah yang ternyata adalah oknum petugas Satpol PP. Di lokasi ini, 4 pekerja seks komersial diamankan. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif Rp350.000. Bahkan indekos yang disulap menjadi tempat prostitusi ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Jadi pembinaan ini nanti yang lakukan prostitusi itu kita akan serahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Sementara oknum petugas Satpol PP yang kedapatan di dalam kamar indekos mengklaim tengah melakukan penyamaran dan masih dalam pemeriksaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibtu IDGN, mantan Kapolsek Parigi yang dipecat karena berbuat asusila, angkat bicara terkait kasus yang menimpanya. Ia membantah menjanjikan ayah korban dibebaskan. Setelah menjalani sidang kode etik yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Sulteng, mantan Kapolsek Parigi Ibtu IDGN angkat bicara terkait kasus yang menimpa dirinya. Ia membantah bahwa dirinya telah melakukan perbuatan cabul. Ia mengakui telah memberikan sejumlah uang namun tidak menjanjikan ayah korban untuk dibebaskan. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ayahnya. Saya tahu ini ayah ini kan memang saya tangani. Ya, tapi sudah tuntutan. Iya, betul. Saya sekarang mau bilang apa? Sudah tuntutan. Sudah tuntutan. Kejaksaan. Sekarang menjanjikan bagaimana alasan begitu kan? Tidak mungkin lah saya kan. Itu sudah wewenang daripada jaksa. Informasi yang kita dapat Pak, karena minta maaf ya. Artinya dijanjikan bahwa akan dibebaskan bapaknya. Oh, tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Saya tawatur untuk masa ini kan kasus sudah jaksa kan, tidak mungkin lah ada wewenang saya. Kan kalau menurut keterangan dari si korban ini, bapak yang secara intens melakukan membujuk rayu begitu. Tidak, hanya chat-chat biasa aja, chatnya itu kok biasa-biasa aja. Kan cuma terakhir itu chatnya memang tidak romantis sendiri. Ibtu IDGN kini sudah menjalani sidang kode etik dengan putusan dipecat dari keanggotaan polisi. Mantan Kapolsek Parigi Ibtu IDGN diduga berbuat cabul terhadap anak seorang tahanan dengan iming-iming dibebaskan. Tak hanya dipecat dari anggota polisi, pelaku terancam dipenjara akibat tindakan asusila. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Status kota Yogyakarta turun ke level 2 PPKM. Sektor wisata di kota Gudeg kembali bergeliat. Namun pemerintah setempat menerapkan syarat khusus bagi wisatawan yang akan berkunjung. Kota Yogyakarta kini menyandang status PPKM level 2 setelah penanganan kasus COVID-19 di kota Gudeg dinilai berhasil. Untuk itu pemerintah kota mulai kembali menggeliatkan sektor wisata tanpa melonggarkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Sejumlah objek wisata yang sempat ditutup saat pandemi kini berangsur dibuka kembali dan siap menerima kembali wisatawan. Selanjutnya Pemkot menggandeng seluruh pihak untuk kembali meningkatkan promosi wisata aman dan sehat di tengah pandemi dan meminta pengelola tempat wisata maupun pengunjung mentaati aturan dan protokol kesehatan. Diharapkan dengan bergeliatnya kembali sektor pariwisata, sektor ekonomi, warga juga akan meningkat. Selain Peduli Lindungi, sejumlah tempat wisata di Yogyakarta mewajibkan pengunjung mengunduh aplikasi Visiting Jogja. Kita bergabung dengan Anissa Rizkia di Taman Tebing Breksi, Sambirajo, Sleman, Yogyakarta. Anissa, bagaimana suasana wisata di Jogja yang kini sudah PPKM level 2 di sana?
Ya Lovi, selamat siang. Kini suasana di Taman Tebing Breksi Sambirejo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terpantau sudah mulai didatangi oleh para wisatawan. Dan saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk masuk ke destinasi Taman Tebing Breksi di sini karena memang tadi ketika saya masuk saya selain mendownload aplikasi Peduli Lindungi, saya juga wajib untuk mendownload Visiting Jogja. Saya akan langsung ajak Anda bagaimana cara pemakaian dari aplikasi Visiting Jogja ini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, sebelum masuk ke saudaranya dulu. Baik. Baik, siap. Sudah mempunyai aplikasi Visiting Jogja, Kak? Sudah. Oh ya, scan kode QR dulu ya di sini. Siap. Jadi di sini sebelumnya tadi saya sudah mengisi data terlebih dahulu, kemudian ada NIK dan juga nama lengkap saya dan nomor handphone saya juga sudah saya masukkan. Kemudian di sini sudah langsung ada data saya bahwa saya sudah vaksin kedua dan langsung saya akan scan kode di sini. Dari aplikasi Visiting Jogja akan langsung terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian saya akan langsung masuk dan check-in, sudah berhasil. Ternyata di sini sudah ada sekitar kurang lebih 50 pengunjung dan kapasitas maksimalnya 15.000. Namun di masa PPKM level 2 ini dibatasi hanya 3.000 pengunjung saja. Selain itu juga pihak pengelola juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dapat saya gambarkan kepada Anda di sini tidak ada kerumunan di area Taman Tebing Breksi. Luasnya sekitar 7 hektar, pemirsa dan juga Lovi. Selain itu juga memang Taman Tebing Breksi ini menjadi salah satu destinasi wisata dengan pesona alam ataupun panorama Kota Jogja akan terlihat dari atas ketinggian tebing. Dan selain itu juga kita di sini juga bisa berfoto-foto di setiap spotnya. Uniknya lagi di sini terdapat ada tempat ngecampnya juga, Lovi. Selain itu juga ada tempat di mana kita bisa melihat pertunjukan yang pada saat ini memang pertunjukan belum digelar, namun biasanya ada beberapa spot-spot panggung yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang ke Taman Tebing Breksi. Selain harga tiket yang cukup terjangkau, pemirsa, memang dari pihak pengelola juga menyarankan untuk melakukan transfer ataupun menggunakan payment secara cashless begitu. Dan ininya tentu sebagai tujuan kita untuk mengurangi dari penyebaran ataupun menekan dari angka penyebaran virus COVID-19. Selain itu juga, Lovi dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda berkeliling di area Taman Tebing Breksi ini. Memang sekarang ini untuk di area Tebing Breksi sudah mulai diberlakukan pembatasan begitu yang biasanya bisa mencapai puluhan ribu begitu. Saat ini memang hanya 3.000 pengunjung saja. Karenanya memang sejumlah para pengunjung pun di sini tetap diingatkan untuk tidak berkerumun dan tetap mengenakan masker selama berada di area Taman Tebing Breksi. Demikian Lovi, laporan sementara dari Sleman, Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, tentunya masyarakat tidak sabar untuk berwisata. Ini mungkin di akhir pekan akan ramai di sana, tapi jangan lupa download ada aplikasi Visiting Jogja untuk menjamin masyarakat bisa berwisata dengan aman. Terima kasih Anissa Rizkia atas laporannya. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Selain vaksinasi, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci untuk mengakhiri pandemi. Untuk itu, MNC Peduli bersama relawan protokol kesehatan di Kota Salatiga, Jawa Tengah mengedukasi pentingnya disiplin menjalani protokol kesehatan kepada masyarakat. Disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci untuk menekan penularan COVID-19. Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, relawan dari komunitas perempuan peduli Prokes menyusuri Jalan Diponegoro untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi. Kegigihan relawan ini didukung MNC Peduli dengan ikut memberikan masker dan minuman ringan kepada masyarakat. Kami sangat terima kasih sekali kepada MNC Peduli sudah disupport untuk pembagian masker ini, agar harapan kita untuk warga lebih disiplin dalam melakukan program prokes dan lebih memperhatikan lagi prokesnya. Kita bisa membantu mendistribusikan masker kain kepada masyarakat yang sehat agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita
sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets. MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, miris seorang guru honorer bersama keluarganya tinggal di kandang kambing sesaat lagi di iNews ya.